Bab 2513, semua pihak kaget. Ketika kekuatan lain di seluruh dunia mengetahui bahwa seluruh pulau sudah jatuh sepenuhnya, Kyushu sudah sepenuhnya menguasai pulau itu. Berita ini mengejutkan dunia. Semua kekuatan awalnya bekerja sama dengan pulau itu untuk menyerang Kyushu dengan kuat. Rencana awal mereka adalah mengejutkan Kyushu. Diperkirakan hanya butuh 3 hari untuk menelan seluruh Kyushu. Tetapi, baru 1 hari berlalu, dan berita yang mereka tunggu ketika mereka kembali sangat mengejutkan mereka. Sungguh sulit dipercaya bahwa semua orang kuat di dunia yang dipandu oleh pulau itu sudah meninggal secara tragis di Kyushu. Bahkan senjata berteknologi tinggi tercanggih yang didukung oleh berbagai kekuatan di seluruh dunia sebagian besar dihancurkan, dan ada pula yang direbut oleh Kyushu. Berita ini sudah menimbulkan sensasi global. Pengendali berbagai kekuatan di seluruh dunia tidak bisa duduk diam untuk sementara waktu. Mereka sudah menyadari kekuatan dan teror Kyushu. Mereka tidak tahu senjata rahasia apa yang digunakan Kyushu untuk membunuh orang-orang kuat dari banyak kekuatan dalam satu kesatuan secara instan. Berbagai kekuatan juga mengadakan pertemuan darurat, tetapi tidak ada kabar dari pulau tersebut. Baru setelah mereka mengirim orang ke pulau tersebut untuk menyelidiki, mereka pun mengetahui keseriusan masalah tersebut. Bahkan seluruh pulau dikuasai oleh Kyushu, dan semua eksekutif di pulau itu tewas. Bagi para eksekutif yang menguasai berbagai kekuatan di seluruh dunia, hal ini bukan lagi sekadar kejutan, ketakutan yang mendalam sudah muncul di hati mereka. Lagi pula, bukan perkara mudah bagi satu kekuatan untuk jatuh dalam waktu singkat. Beberapa kekuatan sudah saling bertarung selama beberapa tahun tanpa ada pemenang. Dan hal ini dicapai dalam waktu kurang dari sehari. Ini jelas merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai kekuatan tidak bisa tidak khawatir bahwa Kyushu akan menjadi target berikutnya untuk menghadapi mereka, sehingga mereka segera mengadakan pertemuan darurat dengan para pemimpin semua kekuatan. Bahkan mitra sang pulau kecil, negara Amerika, pun kaget sekaligus marah setelah mengetahui kejadian tersebut. Untuk penangkapan Kyushu kali ini, mereka sudah melakukan segala macam persiapan penuh sebelumnya dan hampir berhasil. Tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa hasilnya akan seperti ini. Bukan hanya kehilangan para elit dari berbagai kekuatan tapi bahkan kekuatan di pulau kecil itu juga hilang. Di ruang konferensi besar negara Amerika, pengontrol masing-masing kekuatan tampak serius. Metode macam apa yang digunakan Kyushu sialan ini hingga membuatnya begitu menakutkan. Berbagai kekuatan kita sekarang harus bersatu dan bergabung untuk menghadapi Kyushu. Sebelumnya kita meremehkan Kyushu. Kali ini, Kyushu membunuh terlalu banyak orang kuat di bawahku. Kalau aku tidak mengalahkan Kyushu, aku tidak bisa menelan amarah ini. Di ruang konferensi, para eksekutif dari berbagai kekuatan sedang berdiskusi. Biarpun mereka takut pada Kyushu, mereka tetap ingin menaklukkan Kyushu. Bagaimanapun, terdapat terlalu banyak sumber daya kultivasi di negeri Kyushu, yang menarik berbagai kekuatan. Segera, sistem intelijen tercanggih dari Amerika juga menyelidiki penyebab kejadian ini. Di layar besar di ruang konferensi, beberapa gambar yang diambil melalui sistem teknologi tinggi canggih diputar. Di antaranya adalah gambar Jerry yang menghancurkan orang-orang kuat yang dikirim oleh berbagai kekuatan. Termasuk ketika Jerry yang muncul di pulau itu, pemandangan di kuil Dewa Raja, biarpun apa yang terjadi di kuil tidak terekam, pemandangan penghancuran kuil masih sangat jelas. Semua orang di ruang konferensi tercengang saat melihat pemandangan ini. Keringat tidak bisa berhenti mengalir di pipi mereka. Bersambung. Bab 2514, Murka. Gambar di layar lebar sungguh luar biasa. Kalau bukan karena pengambilan gambarnya adalah pihak Amerika, semua orang akan meragukan keaslian video tersebut. Biarpun terkejut dan marah, semua orang di ruang konferensi menjadi lebih takut. Saat ini, mereka mulai takut pada Kyushu. Seorang eksekutif dari Amerika mengatakan, ini adalah berita terbaru yang baru saja diselidiki. Fakta bahwa pulau itu direbut oleh Kyushu bukan karena Kyushu menggunakan senjata rahasia yang canggih. Itu adalah apa yang dilakukan orang dalam video itu. Biarpun sistem pengawasan dan intelijen kita sudah yang paling canggih di dunia, tetapi sistem ini memantau di angkasa pihak lain, maka wajah sosok tersebut tidak bisa sepenuhnya terlihat. Tetapi, menurut penyelidikan kami
kami akhirnya menemukan bahwa tetua keempat Kyushu, Jerry Yang, adalah tersangka terbesar. Sekarang, satu-satunya orang menakutkan di Kyushu yang bisa memiliki metode seperti itu mungkin adalah Jerry Yang. Mendengar nama Jerry Yang, semua orang di ruang konferensi tampak serius. Hampir semua kekuatan ingin membunuh Jerry Yang, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Jerry yang jelas adalah orang yang mereka benci, takuti, dan tidak berdaya untuk dihadapi. Kekuatan Jerry yang ini ternyata sudah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga bahkan orang kuat yang dikirim oleh berbagai kekuatan kita bukanlah tandingannya. Hal yang paling menakutkan adalah dia menerobos ke pulau itu sendirian dan merebut pulau itu hanya dalam waktu setengah hari. Sungguh menakutkan kalau dipikir-pikir. Orang ini seolah dirasuki oleh dewa kematian. Mungkinkah dengan begitu banyak kekuatan di antara kita, tidak ada dari kita yang bisa menyelesaikan iblis besar Jerry Yang? Untuk sesaat, terjadi lagi diskusi penuh semangat di ruang konferensi, dan pengendali semua kekuatan tampak sedih. Di Kyushu, kisah kemenangan Jerry Yang atas pulau itu menyebar dengan cepat, dan peristiwa besar itu di Kyushu dirayakan. Tetapi kabar ini hanya diketahui para eksekutif senior di Kyushu. Untuk tetua keempat Kyushu, para eksekutif Kyushu juga lebih mengagumi mereka. Setelah Jerry yang kembali ke Kyushu, bahkan tetua agung datang langsung ke keluarga Ye dan berterima kasih kepada Jerry yang secara langsung. Bagaimanapun, Kyushu tidak menyia-nyiakan senjata dan peralatan apapun, dan Kyushu tidak mengorbankan atau terluka satu orang pun. Hal ini sangat banyak manfaat bagi Kyushu. Sumber daya kultivasi seluruh kekuatan pulau pasti akan menjadi milik Kyushu. Pada periode berikutnya, semua kekuatan di seluruh dunia terdiam. Bahkan Amerika yang kuat, yang pasukan pulau anteknya direbut oleh Kyushu, masih tidak berniat datang untuk membalas dendam. Tampaknya dunia sudah kembali damai, tetapi Jerry yang tahu jelas bahwa sebenarnya ada arus bawah, dan kekuatan-kekuatan itu tidak mungkin hanya duduk diam dan menunggu kematian. Jerry yang tidak takut, dia bahkan tidak memandang kekuatan yang kuat di alam tengah bela diri kuno, apalagi kekuatan di dunia baru. Jerry yang juga meminta pihak Kyushu untuk mengirim pesan ke berbagai kekuatan di seluruh dunia, meminta mereka menyerahkan semua sumber daya kultivasi mereka dalam waktu 10 hari. Kalau ada yang berani melanggar perintah, mereka pasti akan berakhir dengan menjadi pulau kecil yang kedua. Pengendali berbagai kekuatan di seluruh dunia sangat marah setelah mengetahui perintah Jerry yang hingga hampir muntah darah. Bersambung. Bab 2515, Operasi Penghancuran. Pengendali berbagai kekuatan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, bajingan sialan ini sangat sombong. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin menghancurkan seluruh Kyushu. Brengsek, menelan kekuatan pulau saja tidak cukup, kamu ternyata ingin menyerang kami. Kyushu sialan ini masih memikirkan sumber daya kultivasi kita. Aku ingin Kyushu dihancurkan, Kyushu dihancurkan. Jerry yang sudah menduga kemarahan berbagai kekuatan, tapi dia tidak peduli dan hanya tinggal di rumah keluarga Ye untuk berlatih dengan tenang. Selain berlatih setiap hari, dia sesekali memberikan nasihat tentang kultivasi Charles Ma, dan terkadang menemani Feli. Setiap kali Feli bertanya kapan ibunya akan kembali, Jerry yang merasa seperti ada pisau yang menusuk jantungnya. Sekarang, di mata dunia, dia sama menakutkannya dengan dewa, tetapi biarpun begitu, dia tetap tidak bisa melindungi istrinya. Jerry yang tahu jelas bahwa dia ibarat sebutir debu di bintang ini. Bintang ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sebuah bintang secara paksa dibagi menjadi beberapa alam berbeda dengan penghalang, dan tidak diketahui berapa tahun sudah berlalu. Baru sekarang dunia sekuler, alam bawah bela diri kuno, dan alam tengah seni bela diri kuno secara bertahap terfragmentasi. Mampu mengaktifkan penghalang dalam waktu yang lama, bisa dibayangkan betapa menakutkannya orang yang mengaktifkan penghalang itu. Ketika rencana penghancuran diluncurkan, teror sekte Tiandi dalam ilusi itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Jerry Yang. Bahkan sekte besar di alam tengah bela diri kuno tidak memenuhi syarat untuk menjadi semut di depan sekte Tiandi. Jerry yang pemah curiga bahwa bahkan alam atas bela diri kuno yang tidak diketahui, juga kemungkinan besar akan dianggap sebagai semut di depan sekte Tiandi. Ini cukup untuk menunjukkan teror dari sekte Tiandi. Di bintang-bintang dalam ilusi itu, terdapat kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada sekte Tiandi.
Tetapi goa peninggalan Sekte Tiandi masih terpelihara di Kyushu, yang cukup membuktikan bahwa dunia dalam ilusi kemungkinan besar adalah tanah Kyushu ribuan tahun yang lalu. Kemudian, Jerry yang bertemu dengan seorang hantu seperti Dewa Raja di pulau itu ketika dia pergi untuk berurusan dengan para eksekutif di pulau itu. Jerry yang juga bertemu banyak hantu seperti Dewa Raja. Semua ini menunjukkan bahwa bintang ini tidak sederhana, dan juga merangsang keinginan Jerry yang untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Tetapi, Jerry yang tidak tahu bahwa Amerika tidak bisa lagi duduk diam. Pemimpin mereka mencibir dengan jijik setelah mengetahui bahwa Jerry yang memerintahkan mereka untuk menyerahkan sumber daya pelatihan mereka. Dia masih anak-anak. Dia terlalu muda untuk bertarung denganku. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menjadi penguasa dunia dengan menghancurkan kekuatan pulau kecil? Sungguh lelucon yang besar. Sisi cantikku adalah penguasa bintang ini. Sisi cantikku belum mengambil tindakan, jadi kenapa giliranmu yang membuat keributan? Kamu masih ingin kami menyerahkan sumber daya pelatihan kami. Lelucon yang sangat besar. Sepertinya sudah waktunya bagi pasukan kita untuk memberi pelajaran pada bocah bodoh ini. Ini juga saatnya untuk memulai rencana kita untuk menghancurkan langit. Ini saat yang tepat untuk menguji kekuatan kelompok operator penghancur langit ini. Kalau ada kekurangan, kita bisa terus meningkatkannya. Kyushu, Jerry Yang. Tunggu saja balas dendam gila dari pihak Amerika. Tentu saja, Jerry yang tidak tahu tentang rencana kekuatan Amerika untuk menghancurkan mereka. Pada hari ini, Jerry yang sama seperti hari-hari lainnya. Setelah berlatih di pagi hari, dia bermain di taman kecil keluarga Ye dengan Feli. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di depan pintu rumah Ye. Ketika Jerry yang melihat kedua orang itu dengan jelas, dia langsung terkejut. Bersambung. Bab 2516, Ibu sudah datang. Jerry yang awalnya tersenyum, tapi tiba-tiba bulu di tubuhnya berdiri. Tiba-tiba, ekspresi Jerry yang berubah drastis. Dia hanya mengalami perasaan ini sekali. Ini bukanlah rasa niat membunuh, tapi rasa teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan orang kuat pun akan merasakan sedikit ketakutan yang tak terkendali setelah merasakan aura menakutkan ini. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya pihak lain. Jerry yang tidak bisa mempercayai perasaan ini, bukan karena dia tidak percaya bahwa orang sekuat itu akan muncul, tetapi dia tidak menyangka bahwa seseorang yang bisa memberinya perasaan sebesar itu akan benar-benar muncul di sini pada saat ini. Biarpun ada ketakutan di tubuhnya, Jerry yang juga merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Karena, terakhir kali Jerry yang merasakan hal ini, itu adalah perasaan yang dia rasakan ketika Snowgirl muncul setelah dia menyelamatkan istrinya Lacey Kin dari Sekte Hanwha di alam tengah seni bela diri kuno. Jelas, dengan perasaan familiar ini, Jerry yang langsung berpikir bahwa orang yang datang pastilah Snowgirl. Sudah lama sejak Jerry yang kembali ke Kyushu. Dia hampir selalu mengkhawatirkan Lacey Kin dan menantikan kembalinya Lacey Kin. Dia tidak pernah menyerah mencari Lacey Kin. Biarpun dia tidak pergi mencari setiap hari, dia mengirim banyak orang kuta untuk menanyakan keberadaan Lacey Kin. Terlebih lagi, Jerry yang juga sudah menggunakan teknik rahasia di setiap tempat di Kyushu. Selama keberadaan Lacey Kin diketahui, dia akan segera merasakannya. Tetapi yang mengejutkan Jerry yang adalah sampai saat ini dia merasakan dua sosok muncul di belakangnya. Salah satunya kemungkinan besar adalah Snowgirl, dan dia masih belum merasakan kemunculan Lacey Kin. Segera, Jerry yang segera berbalik dan melihat ke arah pintu. Ketika dia melihat dua orang di depan pintu dengan jelas, dia tercengang. Benar saja, orang yang datang tidak lain adalah Snowgirl, dan di sampingnya adalah Lacey Kin, wanita tercinta yang dia pikirkan siang dan malam. Jelas sekali, Snowgirl menggunakan beberapa cara untuk mencegah Jerry yang merasakan kemunculan Lacey Kin sebelumnya. Bahkan penjaga gerbang keluarga Ye tercengang dan terpana saat melihat kedua wanita itu. Dia tidak bereaksi sejenak lalu pergi ke Kalista Ye untuk melaporkan berita tersebut. Segera, reaksi pertama semua orang yang melewati halaman keluarga Ye setelah melihat kedua wanita itu adalah mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata dengan mulut terbuka. Bu, Bibi, Bu. Ketika Feli melihat Jerry yang berbalik, dia segera berlari ke arah Lacey Kin dengan penuh semangat. Teriakan gembira Feli lah yang memecah kesunyian.
Dia tersenyum dan terus memanggil ibunya sambil berlari, wajah kecilnya sudah berlinang air mata kebahagiaan. Sejak dia ditangkap bersama Lesikin, ibu dan anak itu sudah dipisahkan. Biarpun Feli merindukan ibunya, dia juga selalu mengkhawatirkan ibunya. Biarpun dia belum dewasa, dia tahu betul betapa kejamnya para bajingan yang menangkap ibu dan dia. Feli. Lesikin sangat senang melihat suami dan anak perempuan tercintanya lagi. Matanya yang indah memerah dan matanya yang besar dan indah ditutupi dengan urat nadi merah. Hanya beberapa puluh meter, di mata ibu dan putrinya, mereka tampak terpisah ribuan mil. Pada akhirnya, ibu dan putrinya itu berpelukan erat. Bu, dari mana saja kamu? Kenapa kamu baru kembali? Feli sangat merindukanmu. Feli mengira ibu tidak mau Feli lagi. Feli memeluk Lesikin dengan erat, seolah dia khawatir dia akan kehilangan ibunya lagi kalau dia melepaskannya. Lesikin menangis dan terus menghibur, mana mungkin ibu tidak menginginkan Feli. Ini semua salah ibu. Ibu tidak selalu bersamamu. Ibu minta maaf padamu. Bersambung.